Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Apakah malapetaka ketujuh cawan sesuatu yang literal? Wahyu 8 ayat 1 sampai 13. Di dalam Wahyu pasal 5 ditunjukkan sebuah gulungan kitab dengan 7 meterai yang Yesus ambil. Ini berarti bahwa Yesus memang dipercayakan dengan semua kedaulatan dan kuasa Allah, dan bahwa ia akan memimpin dunia ini sesuai dengan rencana Allah sejak saat itu. Wahyu 8 dimulai dengan perkataan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Yesus kemudian membuka ketujuh meterai dari gulungan kitab ini dan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Pasal dimulai dengan menjelaskan kepada kita bahwa malapetaka ketujuh sangkakala akan dimulai dengan doa-doa orang-orang kudus. Sejak ayat 6 dan seterusnya, pasal ini kemudian berbicara mengenai malapetaka ketujuh sangkakala yang akan diturunkan ke dunia ini. Malapetaka sangkakala pertama. Sangkakala pertama ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es
dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah apakah orang-orang kudus ada di tengah-tengah malapetaka ketujuh sangkakala atau tidak ketika semuanya itu diturunkan ke atas bumi. Di sini ada 7 malaikat yang meniup 7 sangkakala. Kita harus menyadari bahwa dari antara ketujuh malapetaka itu, kita akan tetap ada di dunia ini dan ikut mengalami ke-6 malapetaka yang pertama. Kita juga harus menyadari bahwa ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, kita akan diangkat, dan bahwa hal ini akan diikuti dengan malapetaka ketujuh cawan. Ayat 7 menjelaskan bahwa ketika malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, sepertiga dari dunia dan alam, dengan kata lain, hangus terbakar. Bisakah kita terus hidup kalau alam sudah hangus terbakar menjadi asap? Dengan hujan es dan api bercampur darah yang turun ke atas kita, dan kemudian pohon-pohon menjadi abu, bisakah kita hidup dikelilingi lingkungan alam yang demikian, yang sudah dibakar habis? Ketika kita sungguh-sungguh diperhadapkan kepada kenyataan yang pahit kehilangan rumah kita karena hujan es dan api yang bercampur dengan darah, dan habis terbakarnya hutan lebat dan perbukitan, tidak ada di antara kita yang masih tetap ingin hidup lagi, atau untuk itu kita bisa terus hidup walaupun kita menginginkannya. Jangan lupa bahwa Anda dan saya harus mengalami malapetaka yang pertama ini. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita akan masuk ke dalam malapetaka yang mengerikan ini, kita juga harus menyadari bahwa Antikristus sudah ada di dunia ini pada saat itu. Karena malapetaka yang demikian akan dimulai sebelum Antikristus sepenuhnya muncul dan mengusahakan dominasi pusatnya atas bumi ini. Para pemimpin dunia akan mulai membentuk persatuan untuk mengatasi malapetaka itu, dan seorang pemimpin tertentu akan mengumpulkan mereka bersama-sama dengan 7 pemimpin lain untuk menghasilkan kekuasaan yang sangat besar. Antikristus kemudian akan muncul secara wajar sebagai penguasa yang mutlak di dalam proses ini. Karena Antikristus menunjukkan kemampuan yang besar untuk mengatur dan memulihkan keadaan dari kehancuran alam, banyak orang yang terkesan karena kuasanya akan mulai mengikuti dia, berpikir bahwa dia adalah makhluk ilahi, dan ketenarannya akan muncul secara perlahan tetapi pasti. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, hal itu akan mendatangkan malapetaka yang pertama dari ketujuh sangkakala yang akan menghanguskan sepertiga dari dunia. Baik kita, orang-orang kudus maupun manusia lainnya masih hidup di dunia ketika malapetaka ini menyerang. Apa kemudian yang akan terjadi dengan dunia ini? Kekacauan akan merajalela di dunia ini dengan puing-puing, mayat-mayat, dan orang-orang yang luka berserakan di mana-mana. Atmosfer akan ditutup dengan asap yang gelap dan gas beracun yang dihasilkan oleh lubang berapi yang akan menyelimuti dunia ini, dan udara akan kekurangan oksigen, dan juga dunia akan menjadi padang pasir karena api yang secara drastis akan memotong kemampuan planet ini untuk menghasilkan oksigen. Malapetaka yang pertama ini akan membuat dunia menjadi puing-puing, sangat porak-poranda sampai menghilangkan kerinduan untuk bisa terus hidup di sana. Dari malapetaka ini, kita harus membuat pilihan yang tepat. Hidup dalam dunia yang normal sekarang ini, bisa saja kita menjadi takut akan datangnya malapetaka dan kesengsaraan yang akan datang.
Tetapi kita bisa bebas dari ketakutan ini dan menjadi berani kalau sepertiga alam ini kemudian menjadi terbakar dan manusia meradap di mana-mana. Jauh sebelum ini kita sudah akan mengetahui bahwa malapetaka itu memang akan sungguh-sungguh berlangsung, dan bahwa masih ada beberapa malapetaka yang lain yang akan terjadi. Karena kita memiliki pengharapan, kita bisa dipenuhi dengan pengharapan itu. Tetapi karena kita juga hidup di dalam daging, kita bisa saja kadangkala diserang oleh ketakutan. Tetapi karena kita mengerti masa depan dari dunia ini, kita menempatkan pengharapan kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada kerajaan Allah. Dengan iman yang demikian dan dengan berdiamnya Roh Kudus, kita bisa memiliki kemantapan dan keberanian. Seruan meratap dari manusia di dunia ini akan semakin keras, dan kita juga mungkin akan berduka apabila keluarga kita termasuk di antara mereka yang belum menerima pengampunan dosa. Beberapa keluarga kita secara daging yang belum ditebus dari dosa mungkin bahkan menjual kita kepada antikristus untuk mendapatkan sedikit makanan. Yang lainnya di sisi lain mungkin datang kepada kita dan bertanya bagaimana caranya untuk menerima pengampunan dosa mereka. Ini lebih dari sekedar mungkin, karena kesempatan untuk ditebus masih tersedia. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika malapetaka ketujuh sangkakala tiba, sepertiga dunia ini akan mati. Ini juga berarti bahwa sepertiga dari penduduk dunia ini masih tetap akan hidup. Ketika sepertiga populasi dunia ini akan mati hangus terbakar, kita harus menyadari bahwa waktu kematian kita dan kembalinya Tuhan tidak akan lama lagi. Allah mengatakan bahwa Ia akan menurunkan hujan es dan api bercampur dengan darah dari langit. Ketika Allah menurunkan api dan hujan es kepada kita, kita tidak akan bisa menghindarinya. Akan mustahil, meski sudah ada kemajuan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan meletakkan perisai pelindung di atmosfer yang bisa menutupi seluruh dunia dari hujan es dan api yang turun itu. Bahkan kalau kita sudah menemukan alat yang seperti itu, tetap saja tidak akan bisa menahan kekuatan malapetaka yang datang dari Tuhan itu. Kita harus menerima di dalam hati kita kenyataan bahwa malapetaka itu memang akan menjadi kenyataan, dan menjalani kehidupan kita dengan percaya kepada semua firman janji Allah dengan hati kita. Baru-baru ini, saya mendengar ada kabar tentang hujan es yang besarnya seperti kepala manusia yang berukuran diameter 45 cm jatuh di China. Karena cepatnya kejatuhan itu, gumpalan es itu yang berukuran sepertiga kepala manusia jatuh dengan kekuatan penuh, merusakkan atap rumah dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Yang akan jatuh di dalam malapetaka pertama ini kekuatannya lebih besar. Kita harus percaya di dalam hati kita bahwa api yang akan menelan sepertiga dunia ini jauh lebih merusak dibandingkan dengan hujan es yang ada di China ini, yang memang akan datang. Kita harus memelihara iman ini di dalam hati kita, dan kita harus bertindak sesuai dengan iman ini ketika malapetaka ini sungguh-sungguh terjadi. Kita harus percaya bahwa dunia ini akan segera dibinasakan, dan kita juga harus menetapkan diri untuk menghadapi malapetaka ini dengan iman yang demikian, dan membulatkan tekad untuk menjadi martir. Ketika malapetaka ketujuh sangkakala berbunyi, ketujuh malapetaka ini pada kenyataannya akan sungguh-sungguh terjadi di dalam dunia ini. Inilah yang pertama dari antara malapetaka itu. A to A to A.
的太阳面的天，好天，烧烤，心里好天，烧烤，我的心好天，好天。Oh, how can sing with me? How can thou come? Oh, you see, how can thou come? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He'll up in chair. And darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can without God be with me? How can without God? And always see how can is how God. And time is here, is here, beginning and the end, beginning and the end. The God